Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angger Tirta Tutalen Mukti dengan NIM 2200018135. Saya akan mempresentasikan perkembangan alat hitung komputasi di daerah saya. Yang pertama ada Sempoa. Sempoa dikenal juga sebagai Swipoa, Sipoa, Deka-deka atau Abakus. Alat kuno untuk berhitung yang dibuat dari rangka kayu dengan deretan poros berisi manik-manik yang bisa digeser-geserkan. Swipoa digunakan untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan akar kuadrat. Asal-usul Sempoa sulit diajak karena alat hitung yang menyerupai Sempoa banyak dikenal dan tersebar di berbagai kebudayaan di dunia. Konon, Sempoa sudah ada di Babilonia dan Tiongkok sekitar tahun 2400 sebelum Masehi dan 300 sebelum Masehi. Orang zaman kuno menghitung dengan membuat garis-garis dan meletakkan batu-batu di atas pasir, yang merupakan bentuk awal dari berbagai macam variasi Sempoa. Sebagai juga dikenal sebagai abakus yang diserap dari bahasa Inggris abacus. Penggunaan kata abakus sudah dimulai sejak tahun 1387 meminjam kata dalam bahasa Latin abakos yang berasal dari kata abak yang dalam bahasa Yunani berarti tabel perhitungan. Dalam bahasa Yunani, kata abak juga berarti tabel untuk menggambarkan bentuk-bentuk geometris di atas debu atau pasir. Ahli linguistik berspekulasi bahwa kata abak berasal dari kata abak yang dalam bahasa Ibrani yang berarti tebu. Pendapat lain mengatakan bahwa abakus berasal dari kata abak dalam keluarga bahasa Fenisia berarti pasir. Cara kerja Sempoa itu sangat mudah. Jika kita ingin menambahkan angka, maka kita tinggal menaikkan biji pada Sempoa. Dan sebaliknya, jika kita ingin mengurangi angka, maka kita hanya tinggal menurunkan biji pada Sempoa. Yang kedua ada kalkulator. Kalkulator adalah alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sampai kalkulator sains yang dapat menghitung rumus matematika tertentu. Pada perkembangan sekarang ini, kalkulator sering dimasukkan sebagai fungsi tambahan daripada komputer, handphone, bahkan sampai jam tangan. Rata-rata kalkulator memiliki 12 hingga 15 digit, tetapi mesin hitung ilmiah sanggup menghitung hingga angka 1 gogol yang menggunakan rumus tertentu. Sejarah kalkulator, pada tahun 1642, Blaise Pascal yang pada waktu itu berumur 18 tahun menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator, roda numerik untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Alat yang dinamakan Pascal Line ini menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Tahun 1694, seorang matematikawan filsufus Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz, memperbaiki Pascal Line dengan membuat mesin yang dapat mengalirkan. Sama seperti Pascal Line, alat mekanik ini juga bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi. Tahun 1820, Charles Xavier Thomas de Coleman menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan penemuan alat yang dinamakan aritometer ini, maka kalkulator mekanik pada zaman itu mulai populer dengan kemampuannya yang juga lebih praktis dari kalkulator sebelumnya. Aritometer dapat dipergunakan hingga masa Perang Dunia Pertama. Pada 1892, William Burroughs, seorang mantan tailor, memperkenalkan sebuah kalkulator pencetak yang cukup sukses meskipun bertenaga tangan. Tahun 1903, John V. Atansoff dan Silverberry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar boolean, sebuah perhitungan matematika yang dapat dinyatakan sebagai benar atau salah. Tahun 1931, Van Arbus membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Mesin tersebut dapat menyelesaikan perhitungan-perhitungan yang selama ini dianggap rumit.
Mesin tersebut sangat besar dan berat karena ratusan gerigi dan poros yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan. Lalu tahun 1935, seorang insinyur konstruksi kebangsaan Jerman bernama Colan-Zuse membangun sebuah kalkulator mekanik untuk menangani perhitungan matematik yang ada di dalam profesinya. Tak lama setelah keberhasilannya, Zuse mulai membangun pada peralatan elektronik terprogram yang ia selesaikan pada tahun 1938. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.